Halo teman-teman, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun juga ya. Video kali ini LKS akan membawakan alur cerita film sequel ketiga dari film I Spit on Your Grave yang berjudul Vengeance is Mine. Filmnya menceritakan tentang seorang perempuan bernama Jennifer Hills yang menjalani kehidupan pasca ia mengalami penyiksaan dan pemerkosaan. Bagi yang belum tahu tragedi yang menimpa si Jennifer, bisa cek link di deskripsi video ini untuk alur cerita film I Spit on Your Grave yang pertama. Sebagaimana kita tahu, di film I Spit on Your Grave yang pertama, aku yang menganiaya dan memperkosa Jennifer Hills sudah Jennifer habisi semuanya. Namun ternyata hal tersebut tidak membuat kejiwaannya menjadi lebih baik. Ketika kembali ke kotanya, Jennifer pun mengganti namanya menjadi Angela, as known as Angie, demi menghindari kejaran hukum. Kedepan saya akan menyebut juga Jennifer Hills ini dengan nama Angie, biar lebih singkat aja ya. Yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya, bagi yang berkenan boleh subscribe channel ini agar LKS lebih semangat lagi membuat alur cerita film-film yang lainnya. Film diawali dengan beberapa scene yang menunjukkan bahwa Angie yang hidup dalam ketakutan dikarenakan traumanya yang tidak kunjung membaik. Tragedi yang menimpanya dulu selalu hadir kembali di mimpinya. Bahkan ketika ia terjaga pun, bayangan akan masa lalunya terkadang tiba-tiba muncul di pikirannya. Segala upaya ia lakukan untuk mengobati kondisi kejiwaannya, mulai dari obat-obatan sampai konsul ke dokter psikolog secara rutin. Namun semua usahanya tidak membuahkan hasil. Kondisi psikis Angie semakin memburuk, yang membuat ia berpikir bahwa semua lelaki yang ia temui adalah sebuah ancaman baginya. Ketahui seorang teman kerja Angie yang bernama Matthew sedang berusaha berteman dengan Angie. Ia beberapa kali menyapa, mengajak ngobrol, sampai mengajak Angie pulang bareng. Namun Angie selalu menanggapinya dengan ketus. Bahkan ucapan Angie terkesan sangat kasar dan membuat Matt sakit hati. Lewat sebuah pamflet yang ia baca di jalanan, Angie memutuskan mengikuti sebuah komunitas konseling yang isinya perempuan-perempuan korban kekerasan dan pemerkosaan. Di komunitas ini, setiap orang yang mengikutinya boleh bercerita tentang tragedi yang dialaminya dan saling bertukar saran atau nasihat untuk melewati masa trauma. Pimpinan komunitas ini yang bernama Lin menyuruh Angie sebagai member baru komunitas ini untuk menceritakan kisahnya. Namun Angie belum siap. Lin pun menghentikan dulu sejenak sesi konseling tersebut untuk beristirahat. Angie yang sedang menyeduh kopi dihampiri oleh seorang bapak-bapak, satu-satunya laki-laki di komunitas ini. Ia pun memperkenalkan dirinya pada Angie. Bapak-bapak ini bernama Oscar. Setelah berbincang sebentar, Oscar pun pamit untuk ke toilet. Ada seorang anggota komunitas yang bernama Marla yang sedari tadi menyimak obrolan Angie dan Oscar. Marla yang tahu kalau Angie bertanya-tanya dalam hatinya soal si Oscar, memberitahu bahwasanya Oscar menjadi anggota komunitas ini setelah anak perempuannya dianiaya dan diperkosa. Dan dikarenakan si pelaku lepas dari jeratan hukum, putrinya Oscar memutuskan untuk bunuh diri. Marla dan Angie melanjutkan obrolan mereka sambil merokok di luar ruangan. Tidak lama, Marla pamit untuk pulang duluan, dan Angie kembali masuk ke dalam. Jin berpindah ke Angie yang berjalan pulang sendirian. Tiba-tiba ada sekelompok pemuda pengangguran yang menghadang Angie dan berusaha menggoda Angie. Diketahui kelompok nongkrong ini diketuai oleh seorang pemuda yang bernama Chip. Tidak berselang lama, datang Marla yang menyelamatkan Angie. Marla yang tahu tentang Chip mencemooh Chip habis-habisan. Sampai Chip tidak bisa berkata apa-apa untuk membalas ejekan Marla. Marla pun membawa Angie pergi dari sana dan mentraktirnya untuk minum di sebuah bar. Jen berpindah ke sesi konseling malam berikutnya. Kali ini ada seorang gadis muda yang bernama Casey tengah menceritakan tragedi yang menyimpannya. Casey diketahui beberapa kali telah diperkosa oleh ayah tirinya yang bernama Ron. Dan Casey tidak bisa berbuat apa-apa untuk membela dirinya. Bahkan untuk mengadu ke ibunya saja, Casey tidak berani. Jen berpindah ke Angie dan Marla yang nongkrong di sebuah bar. Tempat Marla mentraktir Angie minum di malam sebelumnya. Angie dan Marla pun berbincang-bincang soal masalah yang sedang dialami Casey. Tiba-tiba ada pengunjung bar yang lain yang menginterupsi obrolan Angie dan Marla. Kakek tua ini mengomentari apa yang sedang dibicarakan oleh Angie dan Marla. Celotehan kakek tua ini terkesan sedikit merendahkan kaum perempuan.
Enggi dan Marla pun membuntuti si kakek ini sepulangnya ia dari bar. Si Marla berniat mengerjai si kakek ini yang menurutnya patut diberi pelajaran. Si kakek tua pun tiba di depan rumahnya. Karena mabuk berat, si kakek tua ini terlihat sulit untuk membuka kunci pintu rumahnya. Tiba-tiba Marla mengejutkan kakek tua ini dari belakang. Celana kakek tua ini dipelorotin dan Marla berteriak sekencang mungkin. Yang membuat si kakek tua ini ketakutan setengah mati sampai terkencing-kencing. Enggi dan Marla pun kabur meninggalkan si kakek tua yang rewas karena kena. Anda tahu rewas? Kalau nggak tahu coba cari di Google ya. Besokan harinya Marla mengajak Enggi untuk berbuat suatu hal untuk membantu masalah Casey. Mereka mengintai dan membuntuti Ron, ayah tirinya Casey, dari rumah sampai ke tempat kerjanya si Ron. Ron yang akan pulang untuk makan siang pergi untuk mengambil mobilnya. Namun tiba-tiba Marla menghajarnya dari belakang menggunakan linggis. Marla lalu mengatakan kepada Ron bahwa ia akan terus mengawasinya. Jika Ron kembali berbuat sesuatu yang tidak senonoh kepada siapapun, Marla akan datang lagi untuk menghabisi Ron. Lihat, Enggi hanya melihat yang dilakukan Marla dan sesekali menahan Marla untuk terus memukuli Ron. Marla menghajar Ron kembali beberapa kali sebelum akhirnya ia dan Casey kabur meninggalkan Ron. Jin berpindah ke sesi konseling. Casey menceritakan bahwa tiba-tiba Ron jadi baik dan menghentikan pelecehan terhadap dirinya. Marla pun angkat bicara. Ia mengatakan ke semua orang yang berada di sana bahwa sudah saatnya kita sebagai perempuan untuk mempertahankan kehormatannya dengan cara membela diri, meskipun itu harus memakai kekerasan. Lin yang tidak setuju dengan argumen Marla menebatnya dan mengingatkan inti dari konseling ini adalah memaafkan dan pengampunan. Marla pun menebatnya kembali dengan mengatakan bahwa semua itu omong kosong. Ini yang menemui Marla seusai sesi konseling mengatakan bahwa apa yang dilakukan Marla terhadap Ron ternyata berbuah hasil. Namun Marla yang terburu-buru pulang tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan Enggi. Enggi yang merasa Marla tidak seperti biasanya menanyakan kepada Marla apakah dia ada masalah. Marla menjawab ia harus memberikan sesuatu hal dengan mantan pacarnya dan ia berjanji akan menemui Enggi esok lusa. Jin berpindah ke Enggi yang sedang bekerja di kantornya. Matthew mengajak Enggi untuk pergi hangout bersama kedua teman kantor yang lainnya. Sikap Enggi ke Matthew tidak seperti sebelumnya. Sekarang Enggi terlihat lebih ramah meski ia menolak ajakan Matthew karena sudah ada janji dengan Marla. Namun Enggi mengatakan ke Matthew bahwa ia bisa mengajaknya hangout lain kali. Matthew pun terlihat senang. Mempunyai teman seperti Marla ternyata sedikit demi sedikit bisa mengobati kondisi psikisnya. Enggi tidak terlalu sering bermimpi dan membayangkan tragedi yang menimpanya di masa lalu. Ia juga terlihat lebih ramah kepada pria, seperti contohnya kepada Matthew. Jin berpindah ke Enggi yang menunggu Marla di tempat biasa. Namun nampaknya Marla tidak kunjung datang sebagaimana janjinya. Jin berpindah ke Enggi yang pergi ke tempat konseling seperti biasa. Sampainya di ruangan, ia disambut oleh Lin dengan berita buruk. Marla telah ditemukan meninggal kemarin malam. Enggi tidak percaya akan hal tersebut. Dan Enggi terlihat yang paling terpukul dengan berita tersebut. Tidak lama datang seorang detektif dari kepolisian yang bernama Mick Dillon. Ia bertugas di unit pelayanan korban yang mana menangani korban kekerasan dan pemerkosaan. Mick Dillon datang ke sesi konseling untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Marla dalam kurung waktu 48 jam sebelum ia dibunuh. Namun Oscar yang terlihat emosional semenjak detektif ini datang langsung memarahi si Mick Dillon. Dan mengatakan bahwa selama ini polisi tidak pernah serius menangani kasus pemerkosaan. Oscar yang masih kecewa dengan ketidakadilan yang menimpa putrinya pun dengan marah meninggalkan ruangan. Mick Dillon memutuskan untuk ngopi dulu biar nggak panik. Enggi pun menghampirinya. Dia menanyakan secara spesifik apa yang terjadi kepada Marla. Mick Dillon pun mengajak Enggi untuk berbicara di lain tempat. Enggi pun mengajak si Mick Dillon untuk ke tempat biasa dirinya dan mendiang Marla nongkrong. Enggi dan Mick Dillon pun bertukar informasi. Enggi mengatakan bahwa terakhir kali ia bertemu Marla, Marla bilang akan menemui mantan pacarnya untuk menyelesaikan masalah. Dan Mick Dillon pun memberitahu Enggi bahwa Marla dibunuh dengan cara yang keji. Lihat tanda-tanda kekerasan dan bekas pemerkosaan pada jasad Marla. Mick Dillon pun pamit kepada Enggi dan ia pun berjanji akan menangkap dan menghukum pelaku pembunuhan Marla. Jin berpindah ke Enggi yang melihat sebuah artikel berita di internet tentang kasus pembunuhan Marla. Di situ dikatakan bahwa mantan pacarnya Marla yang bernama Nicholas telah dibebaskan dari segala tuntutan karena ketiadaannya bukti yang kuat. Jin kembali berpindah ke Enggi yang menemui detektif Mick Dillon yang menuntut janji yang pernah dibuat si Mick Dillon untuk membawa keadilan terhadap Marla. Mick Dillon pun meminta maaf, tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena hakim dan jaksa sudah memutuskan.
Enggi pun pergi meninggalkan si McDillan yang terlihat sangat merasa bersalah. Angela. Enggi pun kembali ke rumahnya. Ia melampiaskan amarahnya dengan melemparkan benda-benda yang ada di rumahnya. Enggi pun memutuskan untuk mencari keadilan untuk Marla dengan caranya sendiri. Jin berpindah ke Enggi yang sudah berada di tempat Nicholas biasa nongkrong. Nicholas yang kebetulan berada di situ terus dipandangi oleh Enggi. Enggi pun berlalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesuai dugaannya, Nicholas pun mengikuti Enggi. Di sebuah lorong yang gelap, Nicholas pun mulai menggoda Enggi. Nicholas mengajak Enggi untuk berkaraoke. Enggi pun menurutinya, namun ketika Nicholas baru saja menikmati kebersamaannya dengan Enggi, burung Nicholas pun dilepaskan dari sangkarnya oleh Enggi. Dan Enggi pun mengakhiri kebersamaannya dengan Nicholas untuk selama-lamanya. Jin berpindah ke Enggi yang sedang bekerja, diberitahu oleh Matthew bahwa ada seorang detektif yang mencarinya. Ternyata yang datang adalah McDillan. Enggi pun mengajak McDillan untuk berbicara di ruangan yang lain. McDillan mengabari bahwa ada seseorang yang membunuh mantan pacarnya Marla, yaitu Nicholas. Dan detektif divisi pembunuhan yang bernama Bolton meminta kehadiran Enggi di kantornya untuk menanyakan beberapa hal perihal kematian Nicholas. Karena diketahui bahwa Marla hanya mempunyai seorang teman, yaitu Enggi. Dan mungkin pembunuhan Nicholas ada hubungannya dengan pembunuhan Marla. Enggi pun berjanji akan menemui detektif Bolton sebagaimana yang McDillan pinta. Jen berpindah kembali ke sesi konseling. Kali ini Casey mengatakan bahwa Ron kembali kambuh. Dan kali ini lebih parah dari sebelumnya. Casey menceritakannya dengan berlinang air mata, yang membuat Oscar tidak sanggup lagi mendengarnya. Oscar pun meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk membantu Casey. Ia mengatakan seseorang harus ada yang menyakiti Ron. Dan mungkin dengan sebuah pipa besi yang sangat besar, agar Ron bisa jerak. Dean pun segera mengamankan Oscar yang sudah terlihat sangat emosional. Apa yang dikatakan Oscar membuat Enggi pun melepaskan kembali iblis yang ada di dalam dirinya. Jin berpindah ke Ron yang terlihat sedang menutup tokonya. Tidak lama datang Enggi yang menyamar sebagai gadis muda yang tengah tersesat dan meminta bantuan kepada Ron untuk mengantarkannya ke sebuah alamat. Alih-alih menaruh curiga, si Ron yang tidak tahan kalau melihat gadis muda ini langsung semangat mengiyakan permintaan Enggi. Sampainya di alamat yang dituju, Ron pun mengantarkan Enggi untuk masuk ke dalam. Di dalam, Enggi pun langsung berakting seolah-olah ia ingin bercocok tanam dengan Ron. Ron pun memakan umpannya. Daddy. Namun ternyata Enggi sudah bersiap dengan alat kejut. Ron pun disetrum sampai ia tidak sadarkan diri. Ron terbangun dengan posisi diikat dan didudukan di sebuah kursi kecil. Enggi menghajar Ron dengan pipa besi berukuran 2 inci. Tidak sampai di situ, posisi Ron pun ia tonggengkan. Anda tahu tonggeng? Coba cari di Google ya. Dan saluran pembuangan sisa-sisa residu makanan Ron, Enggi pasangi pipa besi yang tadi sesuai requestan dari Oscar. Ron menjerit-jerit, meminta maaf dan memohon ampun atas apa yang pernah ia lakukan kepada Casey. Namun Enggi tidak sedikit pun mengasihaninya. Pipa besi yang masih menancap pada Ron, beberapa kali Enggi pukul memakai sebuah palu yang sangat besar. Sampai pada akhirnya Ron pun tewas seketika. Jin berpindah kembali ke sesi konseling. Ketahui bahwa sesi konseling tersebut didatangi detektif McDillan dan detektif Bolton, serta semua unitnya. Komentar tersebut terkait akan 3 pembunuhan yang baru-baru saja ini terjadi. Pembunuhan Marla, mantan pacar Marla, dan ayah tirinya Casey. Semua peserta konseling akan dimintai keterangannya di kantor polisi, terutama Oscar yang sebelumnya melakukan pengancaman kepada Ron. Memang bukan pengancaman langsung sih, tapi berupa perkataan yang ia katakan saat sesi konseling sebelumnya. Sesuatu hal mengenai pipa besi, dan seperti yang kita tahu, Ron tewas dikarenakan sebuah pipa besi. Jika cerita interogasi kepada seluruh peserta konseling pun telah selesai, semuanya boleh kembali pulang karena tidak ada bukti yang kuat untuk menahan salah satu pun dari para anggota komunitas tersebut. Dan Oscar yang terakhir keluar dari kantor polisi ditunggui oleh Enggi yang mengajaknya berbicara tentang sesuatu hal. Jin berpindah ke Enggi dan Oscar yang sedang mengobrol di suatu tempat. Enggi bilang ke Oscar bahwasanya ia telah membaca berkas dokumen kasus putrinya. Dan lewat obrolan mereka selanjutnya, kita bisa tahu kalau pelaku yang telah memperkosa mendiang putrinya Oscar adalah seorang pelatih gimnasium yang bernama Watson. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Watson masih berkeliaran bebas di luar sana, dikarenakan persidangan yang terkesan tidak adil dimenangkan oleh Watson. Karena Watson menjual gymnya untuk membayar pengacara yang mahal dan menyuap hakim berikut jaksa. Jin berpindah ke Enggi yang membuntuti pria tinggi besar. Pria tersebut adalah Watson, orang yang bertanggung jawab atas kematian putrinya Oscar. Enggi berniat menuntut balas atas apa yang telah dilakukan oleh Watson. Watson terlihat sudah sampai di depan rumahnya. Enggi pun perlahan mendekatinya,
berniat melakukan serangan. Namun Watson yang sedari tadi sudah sadar bahwa ia diikuti, membalikan badannya yang membuat Angie terkejut dan terdiam sebentar. Namun Angie tidak gentar. Ia mencoba menyentuh Watson, namun Watson menangkis serangannya. Terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Watson tidak perlu waktu lama untuk menjatuhkan Angie. Namun Angie berhasil menusuk leher Watson beberapa kali dengan menggunakan pisau. Namun serangan itu tidak berarti apa-apa bagi seorang seperti Watson. Watson pun berhasil melumpuhkan Angie menggunakan alat kejut milik Angie. Tidak sampai di situ, Watson pun berniat memperkaos Angie. Namun tiba-tiba datang detektif Dylan yang langsung menodongkan pistol ke arah Watson. Namun Watson tidak terlihat takut. Ia berbalik berniat menyerang McDillan, yang membuat McDillan tidak mempunyai pilihan lain selain menembak Watson. Jin berpindah ke Angie yang sedang diinterogasi oleh detektif Bolton. Lewat kalung milik anak Sheriff Stott yang selama ini Angie pakai, detektif Bolton berhasil mengidentifikasi identitas Angie yang sebenarnya, yang tak lain adalah Jennifer Hills, orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Sheriff Stott dan keempat orang lainnya. Siapa detektif Stott dan kawan-kawan ini? Kalau kalian belum menonton alur cerita film I Spit on Your Grave yang pertama, saya yakin kalian pasti bingung. Saya udah taruh link alur cerita film I Spit on Your Grave yang pertama di deskripsi video ini ya. Dan bukan hanya berhasil mengenali identitas aslinya Angie, detektif Bolton akan menjadikan Angie tersangka atas pembunuhan mantan pacarnya Marla, yaitu Nicholas, dan ayah tirinya Casey, yaitu Ron. Namun tiba-tiba datang Oscar dengan keadaan berdarah-darah, dikarenakan sayatan di kedua tangannya, mengakui bahwa yang membunuh Nicholas dan Ron adalah dirinya. Dan tak lama Oscar pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kita asumsikan aja bahwa Oscar melukai dirinya sendiri, dan Oscar tewas karena kehabisan darah. Dengan adanya pengakuan dari Oscar, penyelidikan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sementara itu, Angie menjadi tahanan rumah terlebih dahulu, sampai semua bukti terkumpul. Angie pun diminta untuk tidak meninggalkan kota. Jin berpindah ke Angie yang menggila. Ia menyelinap keluar dari rumahnya, agar tidak diketahui oleh polisi yang berjaga-jaga di depan rumahnya. Angie pun mendatangi Matthew yang terlihat baru aja pulang kerja. Angie menyerang Matthew tanpa alasan. Beruntung Matthew masih bisa melarikan diri. Tidak puas dengan Matthew, Angie mencari orang lain yang ia anggap selama ini mengganggu dia dan punya niatan jahat pada dirinya. Angie pun menemui Chip yang di awal-awal film kita lihat. Chip pun digoda oleh Angie. Namun alih-alih tergoda, Chip yang melihat gelagat aneh Angie ini pun terlihat ketakutan. Angie pun menyerang Chip. Namun sesaat sebelum Chip dihabisi, detektif McDillan yang ternyata dari tadi mengikuti Angie berhasil menumpukan Angie. Used against me. Shin berpindah ke Angie yang sedang menjalani sesi pengobatan psikologi. Kali ini ia mengenakan semacam pakaian tahanan. Saya asumsikan meski pembunuhan Nicholas dan Ron diakui oleh Oscar, Angie tetap dihukum atas pembunuhan Sheriff Stott dan keempat orang lainnya yang ia lakukan di film I Spit on Your Grave yang pertama. Sesi pengobatan pun telah selesai. Angie pun keluar dari ruangan. Namun di luar sudah ada dua narapidana lainnya yang bersiap menyerang Angie. Angie pun menghabisi mereka satu persatu. Dokter psikolog yang mendengar kegaduhan di luar memutuskan untuk keluar ruangan. Dan ketika melihat Angie, ia coba menghentikan Angie. Namun Angie pun menghabisinya juga. Tapi kali ini semua itu hanya terjadi di pikiran Angie saja. Film pun ditutup dengan Angie yang kondisi kejiwaannya semakin memburuk. Atau dengan kata lain menjadi gila. Seseorang bisa saja berbuat buruk pada kita. Dan terkadang mereka tidak membutuhkan alasan untuk melakukannya. Kejahatan bisa terjadi kepada kita dimanapun dan kapanpun juga. Namun balas dendam bukanlah jalan yang terbaik. Karena hal tersebut belum tentu mengobati trauma yang kita alami. Seperti Angie yang menghabisi orang-orang yang memperkaosnya. Bukannya mendapatkan kembali kehidupannya, ia malah ketagihan untuk membunuh. Meskipun yang ia bunuh adalah orang-orang yang mempunyai kesalahan, namun hal tersebut tetap tidak bisa dibenarkan. Pada waktunya saya Akais pamit undur diri. Jangan lupa cek link di deskripsi video ini untuk alur cerita film I Spit on Your Grave yang lainnya. Dan sekalian subscribe ya. Sampai ketemu di video-video lainnya. Bye-bye.